Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membahas nih mengenai regresi linear pada Excel untuk tiga variabel. Sebenarnya ini adalah penjelasan yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengenai pengertian regresi. Aku ulang lagi, regresi ialah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel. Di sini juga ada penjelasannya, di mana analisis regresi lebih akurat dalam analisis korelasi karena tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya dapat ditentukan. Jadi pada regresi, peramalan atau perkiraan nilai variabel terikat pada nilai variabel bebas lebih akurat pula. Dan regresi linear adalah regresi yang variabel bebasnya, variabel X, berpangkat paling tinggi itu cuma satu. Untuk regresi sederhana, yaitu regresi linear yang hanya melibatkan dua variabel, dan itu variabel X dan juga variabel Y. Di sini juga ada contoh penggunaan analisis regresi linear sederhana dalam produksi. Yang pertama, hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Yang kedua, hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi. Yang ketiga, hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Baik, kita akan masuk ke bagian Excel-nya nih. Nah, kita udah masuk ke bagian Excel-nya nih. Di sini aku punya data, di mana di sini mengenai data siswa yang punya nilai akhir kimia. Di sini ada kolom siswa, ada kolom nilai akhir kimia, ada kolom ujian, ada frekuensi membolos, dan ada kolom nilai kuis. Dan data yang akan kita cari. Pertama-tama teman-teman tinggal cari nih jumlah dari si nilai akhir kimia dengan cara sama dengan sum, lalu kita blokkan bagian sini dan dapat. Lakukan hal yang sama untuk mencari jumlah nilai ujian. Ya, seperti ini. Kalau kita tekan lagi, cari hal yang sama. Nah, untuk bagian X sampai X3-nya ini sudah kelar. Oke, kita akan mencari nih X1 dikali Y. Teman-teman tinggal lakukan ini. Kita blok bagian X1 yang di awalnya, lalu kita kalikan dengan si Y1 juga di bagian awalnya. Lalu juga lakukan hal yang sama dengan si X2. X2 kita kalikan dengan si Y. Lalu X3 dikali dengan si Y. Oke, lalu X1 nih dikali X2. X1-nya ini kita kalikan dengan X2. Lalu dikalikan X1 dikali dengan X3. Oke, dapat hasilnya. Lalu kita cari lagi nih untuk X2. X2 kita kalikan dengan si X3. Nah, untuk ini kan ada X1 pangkat 2. Sama juga, X1 kita pangkatkan 2. Lalu ada X2 pangkat 2. Sini juga ada X3 pangkat 2. Nah, untuk mencari jumlah ini kita tinggal blok dan kita turunkan ke bawah. Lalu dapat hasilnya, karena dia akan mengikuti rumus yang di atasnya. Untuk ini juga seperti itu, kita tinggal tarik aja karena rumusnya mengikuti. Simple. Nah, kita akan lanjut nih, karena datanya sudah dapat, kita akan mencari nih menentukan matriksnya gimana. Untuk menentukan matriksnya, kita mempunyai rumus di sini, seperti ini ya. Nih, untuk menentukan matriks, kita masukkan dulu untuk nilai A-nya. Nah, di sini ada N. N itu adalah jumlah kita. Jumlah kita ada 12. Lalu kita masukkan lagi sigma X1. Di manakah sigma X1? Ini. Sigma 1 adalah ini. Kita blok saja. Lalu di sini juga ada sigma X2. Lalu ada sigma X3. Nah, lalu di sini ada si X1. Sigma X1. Sigma X1. Lalu di sini ada sigma X1 pangkat 2. Yang ini ya, sigma X1 dipangkatkan 2. Sigma X1 dikali
Di sini juga ada sigma X1 dikali sigma X2. Sigma X1 dikali sigma X2. Oke. Lalu lanjut lagi sigma X2 dipangkat 2. Wait. Sini sigma X1. Sigma X1 pangkat 2. Sigma X1 kali X2. Sigma X1. Oh, di sini sigma X1 kali X pangkat X3 ya. Sigma X1 kali X3. Oh, ini. Oke. Oke, lanjut. Di sini ada sigma X2. Sigma X2. Di sini juga ada sigma X1 dikali sigma X2. Sigma X2 pangkat 2. Lalu ada sigma X2 kali X3. Ya. Sigma X2. Sigma X2 dikali X3 ya. X2 Nah, lalu kita cari lagi nih untuk ini sini. Sigma X3. Sigma X3-nya ini. Lalu ada sigma X1 dikali X3. Sigma X1 kali X3. Lalu ada sigma X2 dikali sigma X3. Lalu ada lagi sigma X2 sigma X3 pangkat 2. Ini ya. Oke. Dan ini untuk H-nya kita masukkan di sini. Itu ada sigma Y. Sigma Y masukkan di sini ya. Untuk sigma Y kita masukkan. Nah, lalu di sini ada sigma X kali X1 kali Y. X1 kali Y. Ini ya. Sigma X2 kali Y. Sigma 3Y. Oke. Nah, untuk mencari yang matriks A1, teman-teman tinggal panggil aja nih untuk si H ini untuk turun dengan cara klik seperti ini. Lalu kita blokkan saja untuk turun ke bawah seperti ini. Dan untuk bagian di sini, teman-teman tinggal masukin aja yang ini. Dan ini kita turunkan aja. Ini juga kita turunkan aja. Oke. Oh. Oke. Dan kita blok, lalu kita lakukan hal yang sama seperti yang pertama. Nah, untuk matrik kedua, untuk matrik A2, teman-teman tinggal masukkan yang awal tadi. Dan ini letakkan ke sini. Ini ya. Lalu untuk ini kita masukkan yang ini. Untuk yang kedua ini kita masukkan adalah yang ini sama aja. Dan ya, ini sama aja. Kita blok lagi. Dan seperti ini. Untuk yang matriks A3, teman-teman tinggal buat lagi. Ini mengikuti. Lalu turunkan yang 725. Lalu ini kita turunkan ke sini. Karena dia kayak jenjang gitu. Lalu ini kita turunkan seperti biasa. Ikutin saja. Dan kita blok, lalu kita turunkan. Ya, bagus. Dan untuk ini kita sama. Teman-teman tinggal lakukan hal ini saja. Ini lakukan hal yang sama. Sorry. Nah, kita dapat nih hasilnya seperti ini. Untuk mencari determinan A, M datum,
mdeterm. Lalu teman-teman blok aja untuk bagian matriks A ini. Kita enter. Oh, sorry. Oh, dia sampai pasnya aja. Mdeterm, lalu kita, dan ya ini hasilnya. Lalu untuk mencari yang A1 itu juga, kita tekan mdeterm. Oh, kita masukkan ini, dan hal yang sama juga dilakukan. Oke, dah dapat ya seperti ini hasilnya. Lalu kita karena udah dapat nih determinan A1, A1 sampai A4-nya udah dapat. Lalu kita akan masukkan untuk menentukan nilai B1-nya nih dengan cara determinan A1. Oh, ini harusnya dibagi A ya. Aku typo. Ini bagi A, ini juga dibagi A, ini juga dibagi A, ini juga dibagi A. Nah, determinan A1 kita blok, lalu kita bagi dengan determinan A. Nah, dapat hasilnya seperti ini. Lalu kita masukkan lagi nih determinan A2, kita bagi dengan si A ini. Dan ya, hasilnya seperti ini. Nah, kita udah dapat nih untuk nilai B1 sampai B4. Kita akan masuk ke regresi berganda. Dimana untuk B1 kita tinggal isi aja nih. B1-nya ini. Lalu untuk B2-nya kita masukkan yang ini. Lalu yang B3-nya kita masukkan yang ini. Lalu untuk yang B4 kita masukkan yang ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Untuk teman-teman biar lebih simpel nih sebenarnya kita bisa menggunakan yang namanya aplikasi Excelstat. Di sini aku sudah download dan sudah install. Dan sini sudah bisa digunakan. Teman-teman tinggal klik saja di sini. Lalu cari yang bagian linear regression. Kita akan uji coba nih apakah yang kita buat ini benar apa tidak gitu. Nah, caranya teman-teman tinggal untuk bagian kuantitatif ini kita akan blok dulu yang bagian Y ini. Oke. Lalu untuk yang Y X-nya kita akan blok yang dari X1 sampai si X3. Oke. Dan kita klik OK aja. Lalu kita klik continue. Nah, di sini yang kita cari adalah yang bagian equation of the model part 1. Di sini kita copy, kita akan lihat apakah benar nggak sih yang kita cari tadi, apakah sama gitu. Kita masuk ke sheet 1, lalu kita copy di bagian sini. Nah, kita bisa lihat nih, untuk si B1 dapat 26, dan di sini angkanya lebih banyak ya karena ini lebih rinci. Oke, sama ya, seperti yang kita cari dengan secara manual. Nah, di sini aku ada uji coba untuk mencari nilai rata-rata dari si nilai akhir kimia yang ini ya. Misalnya untuk yang X1-nya 60, X2-nya 2, atau yang bolosnya 2 kali, si X3-nya atau nilai kuisnya 80. Caranya dengan ini, teman-teman tinggal buat sama dengan, ikutin aja rumus ini, lalu kita masukin rumusnya B1 ditambah B2 dikali X1 yang ini ya, ditambah B3 ditambah dikali dengan si X2 tambah si B4 dikali si X3. Dan kita enter, dapatlah hasilnya 82,9. Nah, seperti itu dapatnya teman-teman. Coba kita ganti si X1-nya nih, si nilai akhir kimia, misalnya nilai itu 80. Nah, dapatlah nilai akhirnya,
si nilai ujiannya 80, dapatlah nilai akhirnya 102 gitu. Dan sepertilah cara mencari regresi berganda, bisa menggunakan manual dari si bawaan si apa namanya? Si Excel-nya, juga bisa dari si aplikasi Excel Stat ini. Karena dia lebih simpel gitu untuk membuatnya. Seperti ini ya. Nah, di sini udah ada langsung dia. Oke, sampai sinilah video kita mengenai regresi linear sederhana 3 variabel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.